warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi fazzala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-ayah ma'naha Allahu a'lam wa rasuluhu bihaqiqatil murad. Wa qad qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Al-hadis ma'naha Allahu a'lam wa rasuluhu bihaqiqatil murad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. Juga kepada guru-guru yang saya hormati, terutama pembina Irma dan juga teman-teman Irma yang saya banggakan. Alhamdulillah, di sini saya insya Allah akan menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mau bersedekah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sedekah? Sedekah yaitu mengamalkan atau menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah, yang artinya perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Lalu, apa keutamaan orang yang mau bersedekah? Keutamaan orang yang mau bersedekah hebatnya dapat melebihi makhluk Allah yang lain, yaitu lebih hebat daripada gunung, lebih hebat daripada besi, lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada air, dan lebih hebat daripada angin. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Lama khalaqallahu ta'ala al-ardha wa taharrakat khalaqal jibal fa wada'aha 'alaiha fastaqarat." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, bumi tidak henti-hentinya berguncang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung. Seketika itu bumi terdiam. Lalu malaikat merasa kaget dan kagum kepada gunung. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal?" Apakah ada sesuatu yang lebih hebat yang diciptakan olehmu daripada gunung? Lalu Allah menjawab, "Na'am al-hadid." Kata Allah, tentu saja ada, yaitu besi. Lalu malaikat bertanya lagi, "Ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid?" Apakah ada yang lebih hebat daripada besi? Kata Allah, "Na'am an-nar." Kata Allah, tentu saja ada, yaitu api. Lalu malaikat bertanya lagi, "Ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar?" Apakah ada yang lebih hebat daripada api? Lalu Allah menjawab, "Na'am al-ma." Tentu saja ada, yaitu air. Lalu malaikat bertanya lagi, "Ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal ma?" Apakah ada yang lebih hebat daripada air? Kata Allah, "Na'am ar-rih." Kata Allah, tentu saja ada, yaitu angin. Lalu malaikat bertanya lagi, "Ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minar rih?" Apakah ada sesuatu yang lebih hebat daripada angin? Allah menjawab, "Na'am ibnu Adam yatasaddaqu shadaqatan," yaitu anak Adam yang sedekah, anak Adam yang mau bersedekah. Tetapi sedekahnya dengan 5 syarat tertentu. Yang pertama, antahfaz sedekah, yaitu bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Kita seringkali mendengarkan pesan bahwa jika kita bersedekah, maka tangan kiri janganlah mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan kita. Apa maksud pesan tersebut? Pesan tersebut datang dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah lantas disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Nah, banyak yang beranggapan bahwa maksud pesan ini adalah sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh orang lain.
kesimpulan, ada dalam bersedekah itu tantangan kita yang sebenarnya adalah diri kita sendiri dan bukan orang lain, yakni sebagaimana kita bisa bersedekah secara ikhlas dalam arti yang sebenarnya. Yang kedua, antazaro minal man wal azab, yaitu jika kita bersedekah, kita tidak boleh menyakiti hati orang tersebut. Sedekah memang menjadi salah satu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski demikian, ada sedekah yang tidak disukai oleh Allah. Lalu bagaimanakah sedekah yang tidak mendatangkan pahala? Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 262 yang artinya seseorang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang ia nafkahinya itu sampai tidak menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti si pemberi, maka mereka memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita cukup niatkan sedekah kita untuk mendapatkan pahala Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, atukhrijaha min atyabi amwalik, yaitu kita memberikan sedekah dengan barang atau harta yang kita paling sukai. Yang keempat, atuati biwajhil thalik, yaitu kita bersedekah dengan wajah yang ceria, bahagia, disertai senyuman. Yang kelima, antataharaya bisadaqatika mahalan, yaitu kita memberikan sedekah dengan tepat sasaran. Contohnya, yang pertama, sedekahnya diberikan kepada orang-orang alim yang bertakwa atau ustadz. Yang kedua, orang-orang soleh. Yang ketiga, orang-orang yang menyedikitkan hartanya. Yang keempat, fakir dan miskin. Nah, ini semua adalah contoh-contoh orang yang berhak menerima sedekah. Jadi kesimpulannya, ada yang lebih hebat daripada gunung, api, air, dan angin. Siapakah itu? Yaitu anak Adam yang mau bersedekah. Betapa Masya Allahnya pahala orang yang mau bersedekah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang memberikan satu kebaikan, maka akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Jadi, gimana? Masih tidak maukah bersedekah? Apakah yakin tidak mau pahala yang hebatnya dapat melebihi daripada gunung, besi, api, air, dan angin? Jika mau, ayolah kita bersedekah. Jika kita mempunyai rezeki, sempatkanlah kita untuk bersedekah agar kita mendapatkan pahala tersebut, dan insya Allah pahala tersebut akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Alhamdulillah, pembahasan keutamaan orang yang mau bersedekah di jalan Allah dicukupkan sampai di sini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan apabila ada manfaatnya, mari kita amalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.